Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 18. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Ahaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Terdapat beberapa pernyataan yang cukup satir dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Hal ini ia lakukan untuk membangkitkan kesadaran pada diri jemaat di Korintus tentang cara mereka memperlakukan para pekerja Injil, secara khusus dirinya sebagai seorang rasul Kristus. Itulah mengapa Paulus berulang kali menekankan tentang kemandiriannya selama hidup di Korintus, yang meskipun hidup untuk melayani mereka tetapi justru dipelihara oleh jemaat di Makedonia. Hal ini adalah sebuah kekeliruan dalam cara hidup berjemaat, di mana semestinya jemaat dapat memelihara hidup para pekerja Injil seperti Paulus. Selain itu, Paulus juga membahas perilaku para pengajar palsu yang ada di tengah jemaat. Mereka inilah yang menjadi lawan Paulus. Nampaknya besar kemungkinan para pengajar palsu tersebut memanipulasi jemaat untuk mendapatkan keuntungan dan membusukkan citra Paulus agar dukungan dana yang didapatkan menjadi semakin besar. Berdasarkan ke-12 ayat ini, kita pun dapat menyimpulkan bahwa jemaat Korintus telah kehilangan fokus dan keliru dalam menilai hal yang penting dalam hidup beriman mereka sebagai sebuah jemaat. Mereka tidak mampu menilai sesuatu secara tepat guna. Ada banyak hal yang selama ini mereka lakukan yang justru dapat membahayakan hidup beriman mereka sendiri. Alih-alih memelihara hidup orang yang tepat, mereka justru terpukau dan termanipulasi oleh orang-orang yang tidak tulus atau yang disebut oleh Paulus sebagai rasul-rasul palsu dan pekerja curang. Sahabat Alkitab, tulisan Paulus ini pada awalnya memang menjadi sebuah teguran yang ditujukan untuk menyadarkan jemaat di Korintus agar mereka kembali memiliki cara pandang dan penilaian yang tepat guna, secara khusus terkait hidup pelayanan. Namun kini, tulisan Paulus ini pun dapat kita terima sebagai sebuah ajakan untuk cermat dalam menilai segala sesuatu atas pilihan yang akan kita ambil agar tidak berujung pada sebuah sikap yang justru merugikan diri sendiri. Terkadang, penilaian yang kita lakukan sebagai manusia lebih terarah pada sesuatu yang sifatnya jangka pendek, bukan dalam jangka panjang. Tidak jarang pula sebuah penilaian dilakukan dalam sudut pandang yang cenderung sempit, sehingga kita justru meluputkan banyak hal yang penting yang ternyata ada di luar sudut pandang tersebut. Pada kondisi inilah, firman Tuhan menjadi pedoman dan sumber utama bagi umat untuk membangun cara pandang dan penilaian yang tepat guna. Tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi banyak orang lain. Marilah kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk menilai segala sesuatu dan mengambil keputusan di banyak momen kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi modal utama kami dan sumber hikmat bagi kami dalam mengambil keputusan menilai segala sesuatunya dengan tepat guna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.